Pernah kita berpikir, bagaimana cara menaikkan bendera tanpa katrol? Kendaraan tanpa roda? Mengebor tembok yang tebal dengan alat bor? Atau memotong kuku tanpa pemotong kuku? Itu semua betapa pentingnya pesawat sederhana. Tapi, bukan pesawat ini ya. Terus apa pesawat sederhana itu? Selamat menyaksikan sambil belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini untuk dukungan yang hebat dari Anda di channel ini. Semoga bermanfaat. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan cara mengubah arah gaya atau menggandakan gaya. Tujuan video ini yaitu memahami pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah penemuannya berawal dari Archimedes. Ia adalah seorang ahli matematika dan fisika pada zaman Yunani. Penemuannya yang sudah berjarak 24 abad itu masih digunakan untuk keperluan sehari-hari hingga kini. Keren kan? Dalam mekanika, Archimedes menemukan prinsip pengungkit dan katrol. Ia juga menciptakan skrup hidrolik sederhana untuk menaikkan air ke permukaan yang lebih tinggi. Alat itu hingga kini masih digunakan untuk mengairi ladang oleh petani di penjuru dunia. Archimedes menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti dan melakukan eksperimen. Kita yang hidup serba canggih sekarang harus terinspirasi dan menghasilkan karya yang bermanfaat untuk dunia ya. Hingga kini, jenis pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu tuas, katrol, bidang miring, roda, dan poros. Yang pertama kita membahas tuas. Tuas dibagi menjadi 3 jenis. Tuas 1 yaitu tumpu di tengah, tuas 2 beban di tengah, dan tuas 3 kuasa di tengah. Kita perhatikan dulu. Tumpu merupakan tempat bertumpunya tuas. Beban yaitu tempat beban berada, dan kuasa yaitu tempat tenaga mengangkat beban. Tuas jenis 1 yaitu tumpu terletak di tengah. Perhatikan gunting ini ya. Contoh tuas jenis 1 yaitu gunting. Contoh yang lain yaitu tang, catut, penjepit kertas, palu, dan masih banyak yang lain. Tuas jenis kedua yaitu beban terletak di tengah. Perhatikan pembuka botol berikut ya. Nah, contoh lainnya dari tuas jenis kedua atau pengungkit jenis kedua ini adalah gerobak roda 1, handle rem, pemotong kertas, dan masih banyak yang lainnya yang sering kita gunakan. Bisa cari sendiri kita ya. Untuk tuas atau pengungkit jenis ketiga, yaitu kuasa terletak di tengah. Nah, perhatikan strapless berikut ini ya. Contoh lainnya dari tuas jenis ketiga yaitu pinset, ada cangkul, ada skop, dan masih banyak yang lainnya. Masing-masing pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis yaitu perbandingan antara beban yang diangkat dan besar gaya atau kuasa yang dibutuhkan. Semakin besar keuntungan mekanis berarti semakin ringan beban yang diangkat. Untuk keuntungan mekanis tuas, perhatikan ilustrasi berikut. Ada W, ada lengan beban, ada tumpu, ya, ada lengan kuasa, berikutnya ada kuasa. Nah, rumus keuntungan mekanis tuas yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, perhatikan juga keterangannya. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Kita harus mengenali jenis-jenis katrol. Yang pertama yaitu katrol tetap, biasanya digunakan untuk menaikkan bendera. Katrol bebas untuk memindahkan benda ringan sampai sedang.
Ada katrol ganda dan blok katrol, biasanya untuk memindahkan benda-benda yang berat di pelabuhan atau di bandara. Untuk keuntungan mekanis katrol, perhatikan gambar berikut. Untuk katrol tetap mempunyai keuntungan mekanis 1 karena berfungsi untuk memindahkan gaya. Untuk katrol bergerak atau bebas mempunyai keuntungan mekanis 2. Dan untuk katrol majemuk, keuntungan mekanis berdasarkan banyaknya tali yang menopang benda. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sekitar kita ya. Contohnya, ada paku ya yang dibuat meruncing, ada tangga rumah yang dibuat landai agar mudah untuk menaiki lantai 2 dan seterusnya. Ada skrup dibuat ulir ya, karena untuk memudahkan dalam menembus suatu benda. Ada pahat, nah, dibuat miring juga atau lancip ya, untuk memudahkan memahat. Ada kapal, ada pisau, dan ada mata bor. Itu semua merupakan alat-alat yang menerapkan prinsip bidang miring. Masih banyak yang lainnya, alat-alat yang menerapkan bidang miring. Kita bisa manfaatkan semuanya. Untuk keuntungan mekanis bidang miring, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada benda berbentuk bidang miring dengan H ya, yang merupakan ketinggian bidang miring. Selanjutnya ada kemiringan papan atau bidang miringnya, ini ya yang disebut S. Nah, selanjutnya keuntungan mekanisnya yaitu S per H atau W per F. Nah, kita bisa terapkan di soal-soal nanti. Bidang miring juga dapat memindahkan benda tanpa diangkat, yaitu dengan mendorong benda sesuai dengan lintasan bidang miring. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda dan poros. Ini juga salah satu penemuan yang mengubah dunia yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, ini ada contohnya sangat banyak sekali ya. Ada roda dan poros digunakan untuk sepeda, ya, pada jam dan pada kendaraan lainnya. Masih banyak penerapan roda dan poros di dunia ini ya. Ayo kita cari dan temukan dan kita manfaatkan. Untuk keuntungan mekanis roda dan poros, yaitu KM sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Demikian jenis pesawat sederhana dan penerapannya sehingga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan manusia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini untuk menambah ilmu kita. Terima kasih.